Terima kasih Kang Halim atas respon dan izinnya. Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan saya akan bertanya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Halim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya mau bertanya nih Kang, mohon maaf mengganggu, mengenai tentang zat, sifat, asma dan af'al. Saya belum terlalu paham tentang ini, yang pertama. Yang kedua ialah apa atau terhubungnya di mana antara empat ini tadi dengan mengenal diri. Sementara itu dulu yang saya tanyakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin juga Kang Mas. Alhamdulillah, Mas Somad Marsudi dari Bontang Kaltim. Salam kenal juga dari Jawa Timur. Alhamdulillahirabbil alamin. Zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Itu ahad, satu adanya. Contoh ilustrasinya begini. Bila kita manusia tidak hidup, maka apakah ada sifat-sifat manusia kita? Adakah bentuk wujud manusia kita? Adakah pergerakan manusia kita? Adakah nama-nama manusia kita? Seluruhnya ahad. Begitupun juga Allah, esa adanya, tak terpisah. Seperti syariat, toreko, hakikat dan makrifat itu tak terpisah. Maka dari itu syariat-syariat yang kita kerjakan selama ini, sempurnakanlah toreko, hakikat dan ma'rifatnya, agar seluruhnya esa kembali ke alam lillahi ta'ala. Selama ini ketika kita masih merasa bersyariat, berarti yang nyata, yang wujud, yang hidup di dalam diri manusia ini kan masih teraku-akui oleh manusianya, oleh hambanya lah yang hidup, hambanya lah yang wujud, hambanya lah yang berkuasa, nama hambanya lah yang berkuasa atas hidup. Akan tetapi bila kita mau masuk lagi ke dalam Islam, yakni secara sempurna, karena ini wajib hukumnya, karena Allah perintahkan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian semua ke dalam kepasrahan yang sempurna. Aslam silmi itu pasrah, kepasrahan, keselamatan yang sempurna. Agar kita dikatakan benar-benar bertuhan kepada Allah, yakni lillahi ta'ala. Mari kita coba cek bersama. Ketika selama ini kitalah yang merasa sebagai pelaku di dalam syariat, tolong dicek hati kita. Yang ada, yang wujud,
yang hidup itu Tuhan, itu Allah sebagai pencipta diri manusia kita, apakah yang wujud, yang hidup di hati kita, yang hadir di hati kita selama ini, ataukah diri kita yang selalu mentuhani di seluruh syariat-syariat yang kita kerjakan selama ini? Tentunya seluruh amal ibadah dan seluruh sholat yang kita kerjakan pasti jatuhnya kepada linafsi. Akulah yang sholat, akulah hamba yang sholat, akulah hamba yang beribadah, akulah hamba yang bekerja, akulah hamba yang bergerak, akulah hamba yang mandi, akulah hamba yang ke pasar. Seluruhnya jatuh kepada alam yang fana, yakni persembahan kita selama ini menyembah yang fana, yakni linafsi, karena kewujudan diri manusia kita masih sangatlah nyata di dalam hati kita ketimbang Allah sebagai Tuhan seluruh manusia. Karena sifat wajib bagi Allah itu wujud, hidup, kuasa, selama ini telah digaibkan dan ditiadakan oleh mayoritas manusia. Maka dari itu belum sempurnalah iman kita kepada Allah ketika kita masih mentuhani diri kita sendiri, ketika kita masih mensekutukan Allah dengan diri kita di hati kita, mensekutukan hidupnya Allah dengan hidup diri manusia kita di hati kita, mensekutukan kekuasaan Allah dengan kekuasaan diri manusia kita di hati kita selama ini. Berarti yang jadi Allah itu Allah ataukah diri kita di dalam hati kita? Coba dicek, silakan dicek. Mari kita cek bersama hati kita. Oh, ternyata selama ini yang ngaku-ngaku jadi Allah, yang ngaku-ngaku memiliki sifat-sifat wajibnya Allah selama ini kan diri kita sendiri, bukan Allah. Sementara Allah kita gaibkan adanya. Maka dari itu, apakah semua yang kita lakukan, yang kita persembahkan, ibadah dan sholat itu akan sampai kepada Allah, sementara kita tidak menyembah Allah? Coba tafakuri. Maka dari itu sebelum kita mengenal Allah, maka tak satu pun amal ibadah dan sholat kita diterima oleh Allah. Mana mungkin Allah menerima amal-amal manusia yang tidak menyembah dan mengabdi kepada Allah, melainkan mensekutukan Allah dengan dirinya selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dapat dipahami ya Kang Mas. Bila ada pertanyaan lagi, silahkan Kang Mas. Terima kasih Kang atas penjelasannya. Insya Allah saya paham. Dan saya ingin bertanya lagi. Sekali lagi saya mau bertanya tentang apabila manusianya sudah sirna, lalu kita tidak lagi wajib bersyariat, apakah itu artinya kita boleh, setelah mendengarkan itu, apakah kita boleh merasa aku atau mengambil sikap aku tidak mau lagi sholat atau tidak usah sholat atau bagaimana? Pokoknya intinya ingin meninggalkan syariat, apakah itu boleh?
Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Mohon maaf Kang, mau nambah pertanyaan. Yang dikatakan sirna manusianya itu yang seperti apa? Dan tolong berikan saya contohnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang dimaksud sirna manusianya yakni adalah bahwa hidup yang selama ini diakui bernama manusianya sudah berganti kepada nama sejatinya, yakni Allah. Ketika nama manusianya muncul menguasai hidup lagi, usirlah, hilangkanlah, panahkanlah, hancurkanlah lagi. Muncul lagi nama manusianya menguasai hidup, usir lagi. Tetapkan dalam nama Allah hidup ini. Itu yang dimaksud manusianya sirna. Nama manusianya sirna, yang ada hanya hayatullah. Untuk tentang syariat, semua manusia bila sudah kembali kepada Allah, bila sudah rojiun kepada Allah, bila sudah menyatakan dalam hati bahwa hidup ini Allah, pasti manusianya sudah meninggalkan syariat-syariat manusianya. Apa maksudnya? Dulu ketika kita masih merajai, menguasai hati, sehingga hati, nyawa, jiwa, roh ini bernama manusia kita yang merasa bersyariat, kita yang merasa sholat, kita yang merasa ibadah, kita yang merasa kerja, kita yang merasa memasak di dapur, kita merasa pergi ke kantor, kita yang merasa naik sepeda dan sebagainya. Kitalah yang menjadi Tuhan di dalamnya selama ini. Itulah yang dimaksud linafsi, yakni menyembah diri, menyembah yang fana. Maka hancurlah seluruh syariat-syariat manusia itu. Karena hakikatnya, karena sejatinya manusia itu tidak bisa bersyariat sedikit pun. Karena seluruh manusia itu disyariatkan oleh hidup Allah sendiri. Jadi Allah lah yang bersyariat. Jadi seluruhnya adalah awalnya hidup. Bila hati sudah menyadari demikian, itulah yang dimaksud alam lillahi ta'ala, alam bako, alam kekal. Maka seluruh amaliyah yang terjadi di situ akan menjadi kekal. Karena yang beramal, yang berafal di dalam badan ini memang yang maha kekal, ya Allah sendiri. Terus pertanyaan Anda, kalau sudah mengenal Allah secara makrifat yang seperti dipaparkan di YouTube ini, apakah saya boleh meninggalkan sholat secara syariat yang selama ini saya kerjakan? Jawabannya, ya tidak boleh. Karena masih ada manusianya, ya wajib syariat. Ya wajib mengikuti aturan manusianya, wajib mengikuti aturan badannya. Kenapa saya bilang tidak boleh? Karena masih ada keinginan manusianya yang ingin tidak sholat secara syariat. Maksudnya ketika sudah nyata bahwa hidup ini Allah, biarlah Allah yang bersyariat, biarlah Allah yang menentukan arah-arah badan-badan ciptaannya. Bukan Anda yang menentukan. Bila masih Anda yang menentukan, apakah bisa meninggalkan syariat-syariat yang selama ini dikerjakannya? Berarti masih ada unsur manusianya
yang mau mencari enake dewe. Itu masih makrifatan yang sok makrifat. Bila sudah makrifat, bukan manusianya yang makrifat, tapi Allah lah yang makrifat. Bila sudah makrifat, bukan manusianya yang hidup, tapi Allah lah yang hidup. Bila sudah makrifat kepada Allah, bukan manusianya yang mengurus syariat, Allah lah yang bersyariat. Jadi hambanya hanya diam saja, ikuti saja, mengikuti apa yang diatur dan yang dipergerakkan oleh sang pemilik badan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Jawabannya atau penjelasannya sangat super sekali, sangat bagus dan sangat memuaskan saya. Terima kasih sekali. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada salah satu saudara kita yang bernama Endang dari Tangerang bertanya, apakah ketika hendak ziarah ke makam orang tua kita, apakah mendoakannya akan sampai di sisi Allah? Ya, menurut syariatnya ya sampai. Menurut syariatnya kan sampai. Akan tetapi menurut hakikatnya, yang mendoakan dan yang didoakan semua perannya Allah, perannya hidup. Ketika orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal, semua manusia yang sudah meninggalkan kehidupan dan kekuasaan badan-badannya, berarti manusia itu kan sudah kembali suci. Seperti bayi. Sewaktu bayi, meskipun bayi itu hidup dan badannya ada, tapi manusianya belum ada. Karena itulah disebut suci. Karena suci dari rasa kemanusiaannya masih bayi. Sama halnya ketika orang sudah meninggal dunia. Itu sama kedudukannya di sisi Allah, sama halnya ketika masih bayi. Inna lillahi, dari kula yang suci, wa inna ilaihi roji'un, dan kembali kepada kula yang suci apa-apa yang diciptakan Allah. Bila sudah kembali berarti sudah suci, bersih dari rasa kemanusiaannya. Jadi ketika berdoa apakah bisa sampai? Ya tergantung yang berdoa. Yang berdoa itu mengenal Allah apa tidak. Bila yang berdoa belum mengenal, belum tahu siapa Allah, bagaimana mungkin doa itu bisa sampai kepada Allah? Kan logikanya begini, Anda berdoa untuk kedua orang tua Anda yang sudah meninggal. Logikanya begitu kan. Bila tanpa Allah, apakah bisa doa itu sampai kepada kedua orang tua Anda?
yang mana hidup yang dulu ada di dalam badan-badan orang tua Anda itu juga hayatullah, hidupnya Allah. Bila Anda tidak mengenal Allah, siapa Allah itu, dan Anda tidak tahu alamatnya kemana doa-doa ini akan Anda pasrahkan, akan Anda hantar ke alamatnya. Bila tidak tahu alamatnya, apakah doa itu akan sampai? Sama halnya Anda mengirim sebuah bingkisan kepada seseorang, akan tetapi Anda tidak tahu alamatnya di mana, tempat tinggalnya di mana, jalan apa, RT RW apa, kode posnya berapa, Anda tidak tahu. Bagaimana mungkin bisa sampai apa yang Anda hadiahkan, apa yang Anda berikan kepada orang yang Anda maksud, tanpa Anda tahu jalan alamat mereka berada. Bagaimana mungkin doa yang kita panjatkan akan sampai kepada orang tua yang kita tuju, sementara kita tidak tahu di mana alamatnya orang tua kita yang sudah meninggal? Logikanya kan demikian. Bila ingin doa-doa kita terkabul sampai kepada apa yang dituju, maka wajiblah kita mengenal siapa yang kita tuju lewat mengenal Tuhan penguasa diri manusia itu yang dituju. Berarti sebelum kepada orang tua yang meninggal, doa itu kan sampai kepada Allah dulu, dengan izinnya Allah dulu, lalu disampaikan kepada orang tua Anda. Itu menurut logikanya, syariatnya. Nah, semoga Anda bisa memahami kiasan ini. Semoga Anda bisa memahami ya kiasannya ya. Anda artikan sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang, nama saya Agus. Ini saya mau nanya ini Bang. Kalau sudah mengenal Allah, berarti kita nggak perlu berdoa ataupun meminta Bang kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, kalau sudah mengenal Allah, berarti kita sudah nggak bisa lagi serang penyakit. Penyakit dari dunia, maksudnya serangan dari manusia. Ibaratnya santet, apa penyakit kiriman itu. Berarti kita udah nggak kena kalau diserang kayak gitu Bang. Itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk Mas Agus, bila kita sudah bermakrifat kepada Allah, apakah masih kita perlu berdoa kepada Allah? Jika kita masih berdoa kepada Allah, meminta-minta kepada Allah, berarti masih wujud diri manusianya, masih gemar meminta-mintanya babakan dunia. Akan tetapi bila manusia sudah bermakrifat kepada Allah, ingat, yang dimaksud bermakrifat itu bukan manusianya yang bermakrifat, Allah lah yang bermakrifat. Bila manusianya sudah kembali ke alam keabadiannya, yakni alam kegoibannya, ketiadaannya, kematiannya, apakah mungkin manusia itu berdoa?
Apakah mungkin manusia itu merengek-rengek tentang keinginan dunia? Kan tidak mungkin. Karena manusianya sudah tidak ada, bagaimana mungkin manusia itu berdoa? Itu jawabannya, Kang Mas. Karena manusianya sudah tunduk patuh, sudah rela dan ridho kepada apa yang diputuskan kodok dan kodarnya Allah. Jadi bagi manusia yang sudah bermakrifatullah sudah malu untuk berdoa. Apa yang diinginkannya sudah tercapai, apalagi yang diinginkan, kecuali bersama wajhullah, bersama Tuhannya. Maka sudah tak ada cinta lain kecuali mahabbatullah di hatinya. Terus pertanyaan yang kedua, apabila manusia itu bermakrifat kepada Allah, apakah masih bisa diserang oleh manusia lain seperti santet, tenun dan sebagainya? Semua keadaan-keadaan yang dialami oleh manusia itu adalah ujian. Baik anugerah ataupun bencana yang dialami manusia itu adalah ujian bagi manusianya. Di dalam anugerah itu manusianya bisa berjumpa dengan Tuhannya atau tidak. Di dalam bencana itu manusianya bisa bertemu Tuhannya atau tidak. Itu yang menjadi nilai-nilai keimanannya. Kanjeng Nabi Muhammad pun ketika dilempar keluar darahnya dari bibirnya. Kanjeng Nabi Muhammad itu, apalagi manusia seperti kita. Jadi apapun yang kita rasakan, apapun keadaan yang kita alami, tetaplah di situ menyaksikan Allah lah yang mengadakan semua keadaan ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kadang taat, kadang maksiat, kadang baik, kadang buruk, semuanya tetapkanlah, saksikanlah bahwa Allah lah yang mengadakan keadaan keduanya. Jangan sampai kita memandang keadaannya. Jangan sampai kita fokus kepada anugerah atau bencananya. Fokuslah kepada siapa yang mengadakan semua itu. Jika tanpa Allah, jika tanpa hidup, apakah mungkin Anda bisa merasakan kedua keadaan itu? Jadi yang terpenting di hati kita, apapun keadaan kita, apapun itu, tetaplah pandang, saksikan bahwa hiduplah yang berkehendak dan yang menguasai keadaan itu. Maka selamatlah hati kita dari hal-hal yang selain Allah. Bila kita fokus kepada keadaannya, seumpama Anda kena tenun atau santet, loh kok masuk ini, padahal aku bermakrifat kepada Allah, kok masih bisa digarap orang. Ini tandanya Anda belum makrifat kepada Allah. Masih nyata wujud kemanusiaannya yang mentuhani badan dan hidup ini. Namun bila sudah nyata bahwa hidup itu Allah, pasti insya Allah Allah akan menjaga dari hal-hal yang mana bisa membahayakan hamba-hamba yang dicintainya. Maksudnya bukan manusianya loh yang makrifat loh ya, bukan manusianya. Tak satu pun manusia bisa bermakrifat kepada Allah kecuali Allah sendiri yang bermakrifat.
Maksudnya ketika manusia sudah kembali ke alam ketiadaannya, insya Allah tidak akan merasakan apa-apa yang terjadi dalam keadaan kejadian apapun yang kita hadapi dan rasakan. Semuanya berpulang kepada hati yang mutmainnah, hati yang selamat memandang selain Allah. Jadi pandangan hatinya, saksinya hati tetap bahwa Allah lah yang berkuasa atas seluruh hamba-hambanya. Demikian Kang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.